Saya Yeti Nurhayati, seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila sejak tahun 2006 di SMP Negeri 11 Kota Serang. Video sederhana ini akan menceritakan kisah saya sebagai pendidik bersama dengan rekan penggerak komunitas dan teman-teman seprofesi lainnya dalam perjuangan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan hasil refleksi indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan, yaitu kualitas pembelajaran dengan pencapaian terendah pada metode pembelajaran walau tercatat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Indikator kualitas pembelajaran dipengaruhi 3 subindikator lainnya, dan SMP Negeri 11 Kota Serang pada tahun 2024 mengalami penurunan. Rendahnya kualitas pembelajaran di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti lemahnya kemampuan dan kreativitas guru dalam membimbing siswa, metode pembelajaran yang monoton tanpa inovasi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, faktor internal seperti rendahnya prestasi siswa dan kurangnya profesionalisme guru, rendahnya kualitas pembelajaran di kelas berdampak negatif langsung pada murid, terutama pada prestasi akademik mereka. Murid yang mengalami pembelajaran dengan kualitas rendah seringkali menunjukkan hasil belajar yang rendah. Dalam perjalanan menjadi seorang pendidik, pengalaman dalam proses pembelajaran di kelas tidak selalu berjalan mulus dan sesuai rencana. Tantangan yang saya hadapi sebagai pendidik diantaranya, yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana respon kita apabila ada murid yang tidak belajar. Keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Dalam menghadapi tantangan tersebut, saya sebagai guru berusaha untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi yang dapat menjawab tantangan. Banyak hal yang dapat kita lakukan, misalnya belajar secara mandiri pada platform yang telah disediakan pemerintah, atau berdiskusi bersama teman sejawat, berbagi pengalaman, ataupun berbagi praktik baik. Namun, kadang terpikir, apakah hanya saya saja yang mengalami tantangan tersebut, ataukah teman guru lainnya juga mengalami hal yang sama? Apakah mereka bisa menjawab semua tantangan yang dihadapi? Sejak itulah muncul pemikiran, pasti akan lebih baik apabila kita menghadapi tantangan dengan bersama. Saya bersama kepala sekolah dan 1 orang rekan guru lainnya sebagai penggerak komunitas belajar SMP Negeri 11 Kota Serang melakukan diskusi kecil, merencanakan program kegiatan untuk menindaklanjuti hasil rapor pendidikan yang diperoleh tahun 2024 yang mengalami penurunan. 2023-2024 ternyata kualitas pembelajaran di SMP 11 masih di kategori sedang, bahkan ada penurunan. Mungkin untuk meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas, mungkin kita perlu mengaktifkan kembali kegiatan komunitas belajar, baik yang komunitas kecil maupun yang komunitas besar. Komunitas belajar SMP Negeri 11 Kota Serang memiliki visi, misi, nilai, dan tujuan sebagai berikut. Mengedepankan siklus belajar dalam komunitas belajar. Komunitas belajar SMP Negeri 11 Kota Serang telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 3-4 Agustus 2023, penyusunan program sekolah berbasis rapor pendidikan dengan tujuan penyusunan program sekolah dan anggaran sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. 2. Pada tanggal 11-12 Agustus 2023, workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan mikrosit. Melalui mikrosit, orang tua peserta didik dapat mengakses program pembelajaran sehingga membantu dalam pendampingan. 3. Pada tanggal 17-21 November 2023, dalam workshop pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. 4. Pada tanggal 28 Juli 2023, tanggal 24-25 Agustus 2024,
workshop penyusunan modul kokurikuler pada tanggal 16 Februari 2024, kegiatan refleksi. Pendidik lebih memahami kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri, dapat memahami apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pada tanggal 23 Februari 2024, menelaah asesmen formatif. Diharapkan guru secara kolaboratif dapat menelaah dan menyusun asesmen formatif berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, pembuatan asesmen formatif. Pada tanggal 19 Maret 2024, webinar budaya positif. Tujuan kegiatan ini adalah tenaga pendidik memahami budaya positif yang meningkatkan kualitas pembelajaran, berbagi lebih luas melalui webinar. Pada tanggal 3 Mei 2024, tindak lanjut observasi kelas. Capaian kegiatannya, pendidik dapat merefleksikan kegiatan observasi kelasnya. Menyusun tindak lanjut, pada tanggal 12 Juni 2025, forum diskusi guru tentang pengaktifan kembali komunitas belajar kecil, sehingga dapat membahas substansi materi pembelajaran. Pada tanggal 12 Juli 2024, kegiatan telaah capaian pembelajaran agar pendidik memahami capaian pembelajaran terbaru dan dapat merumuskan TP dan ATP dari CP tersebut dengan tujuannya tersusunnya TP dan ATP sesuai CP terbaru. Pendidik menganalisis dan menyusun TP sampai ATP sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tanggal 30 Agustus 2024, persiapan observasi teman sejawat, peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Mengetahui sekaligus dapat memahami bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Pada September 2024, workshop budaya positif agar pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan mendorong setiap individu untuk berkembang secara optimal. Pada September 2024 juga, workshop layanan inklusi agar pendidik memahami pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik. Pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2024, workshop penyusunan asesmen atau worksheet, dan juga pada tanggal 21 Februari 2025 terdapat loka karya pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran. Pada tanggal 24 Februari 2025 terdapat loka karya pembelajaran berbasis proyek. Pada tanggal 11 April 2025 terdapat penyusunan modul ajar dengan model pembelajaran berbasis proyek. Pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2025 terdapat workshop penyusunan perencanaan pembelajaran. Pada tanggal 3 September 2025 terdapat IHT PM. Tanggal 29 Juli 2025, workshop penyusunan perencanaan pembelajaran kokurikuler. Pada tanggal 3 September dilaksanakan in-house training pembelajaran mendalam. Kualitas pembelajaran di SMP Negeri 11 Kota Serang mengalami dinamika yang menarik dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, skor rapor kualitas pembelajaran berada pada angka 60,87 dan mengalami peningkatan sebesar hampir 3% dari tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, 2024, menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dengan skor naik menjadi 64,53 atau sekitar 6% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan berbagai aspek pembelajaran, baik dari segi manajemen kelas maupun dukungan psikologis kepada siswa. Pada tahun 2025, ketika skor kembali menurun menjadi 58,43. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran, sehingga capaian yang sebelumnya meningkat harus dievaluasi ulang. Nilai capaian berdasarkan indikator juga menurun, menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung kualitas pembelajaran perlu menjadi perhatian serius agar kualitas tidak terus menurun. Komunitas belajar dapat menjadi motor penggerak perubahan dan perbaikan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan menginspirasi bersama untuk menciptakan satuan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.